Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sekar Ajeng Syarani dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Kalian pernah dengar gak sih istilah kaum deadliners? Yang kalau ngerjain tugas tuh selalu mepet deadline. Apalagi kalau disuruh ngerjain sekarang, jawabannya malah, ya elah, kan deadline-nya masih lama. Atau, ngapain sih ngerjain sekarang? Kan bisa ngerjain besok. Pasti udah gak asing lagi dong. Nah, perilaku tersebut ada namanya loh. Namanya adalah prokrastinasi. Prokrastinasi adalah tindakan menunda pekerjaan yang penting dengan melakukan kegiatan lainnya, sehingga pekerjaan yang penting ini tertunda pelaksanaannya. Kaum deadliners pasti pernah ngerasa nih, kalaupun pekerjaannya udah mepet deadline, kita malah milih ngelakuin hal lain, kayak nonton drama Korea, bersih-bersih, atau bersihin kolam ikan. Nah, itulah yang dinamakan prokrastinasi. Namun sebetulnya poin penting dari kegiatan ini adalah prokrastinasi dilakukan secara sadar. Bahkan kita ini sadar kalau tindakan ini tidak baik karena kita menunda-nunda waktu. Tapi kalau kita sadar, kenapa sih kita selalu melakukan prokrastinasi? Yang pertama adalah sebetulnya prokrastinasi adalah bukan masalah bagaimana time management yang buruk, tapi masalah bagaimana cara kita mengolah suasana dan emosi kita yang negatif. Permasalahan utamanya adalah ketika kita memulainya. Pikiran bahwa tindakan yang kita lakukan ini membosankan atau tidak menyenangkan, bahkan monoton, membuat kita melakukan hal yang lebih mudah agar kita merasa lega. Lalu, sebenarnya kita ini membagi diri kita menjadi dua bagian, yaitu present self atau diri kita saat ini dan future self atau diri kita di masa depan. Jadi ketika kita ingin mengerjakan pekerjaan yang deadline-nya ini masih lama, present self atau diri kita saat ini merasa bahwa pekerjaan tersebut adalah tugasnya future self atau diri kita di masa depan, sehingga kita tidak mempersiapkan pekerjaan ini dengan baik. Lalu, gimana sih cara kita menghentikan perilaku ini? Yang pertama, ada metode Ivy Lee. Apaan tuh? Nah, metode ini sangat mudah dilakukan loh, karena bisa membuat pekerjaan yang ingin kita lakukan lebih terorganisir berdasarkan prioritas. Lalu metode ini bisa kita lakukan dengan membuat catatan atau bisa kita buat reminder di handphone. Caranya gimana tuh? Nah, caranya adalah kita harus menulis 6 tugas yang harus kita lakukan keesokan harinya. Ingat ya, cukup 6 tugas. Nah, lalu pada keesokan harinya kita harus mengerjakan satu-satu tugas yang menurut kita lebih urgent untuk dikerjakan. Lalu apabila dari 6 tugas tersebut ada yang belum dikerjakan, kita alokasikan hal tersebut untuk dikerjakan keesokan harinya. Lalu kita harus melakukan kegiatan tersebut setiap hari agar kita terbiasa. Yang kedua adalah metode aturan 2 menit atau 2-minute rule. Aturan 2 menit ini menyatakan saat kamu memulai kebiasaan baru, kita ini hanya perlu waktu kurang dari 2 menit untuk memulainya. Metode ini membuat kita membentuk kebiasaan baru agar kita tidak menunda-nunda waktu. Nah, maka dari itu, untuk kalian nih yang masih mengerjakan tugas berdasarkan mood, stop pikiran tersebut yuk. Coba bayangin deh, kalau kalian ngerjain tugas nih berdasarkan mood terus. Gimana kalau kalian moodnya gak baik-baik terus? Nah, bisa bayangin kan hasilnya kayak gimana? Jadi, yuk kita ngerjain tugas sedikit demi sedikit. Lalu kita ganti moto kita menjadi, kalau bisa sekarang, ngapain besok? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.